Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nadasari, NIM 180574201013. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang terkait ujian akhir semester mata kuliah hukum pidana yang diampu oleh Ibu Heni Widiani SHMH dengan materi hukum pidana di masa pandemi COVID-19. Baiklah, langsung saja saya masuki materi pertama, yaitu tentang perubahan sosial di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya masa pandemi COVID-19 telah menyebabkan beberapa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yakni adanya pembatasan sosial, semua pekerjaan dan tugas kantor, sekolah, kampus yang dilakukan di dalam rumah, kecuali dokter, tenaga medis, dan profesi lainnya yang masih bisa berkeliaran di luar rumah. Pembatasan sosial ini guna untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 di mana orang-orang yang biasanya berkumpul bersama-sama sekarang hanya bisa berkomunikasi melalui sosial media. Di sisi lain, ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Bagi masyarakat, dampak negatifnya itu terutama di bidang ekonomi, yaitu banyaknya pengangguran karena pekerja banyak di PHK dan dirumahkan. Pendapatan orang-orang saat ini semakin berkurang bagi rakyat kecil seperti pedagang dan lain-lainnya. Dan dampak positifnya itu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan dan kesehatan sendiri dari sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan memakai masker yang sebelumnya masyarakat kurang peduli pada kebersihan dan kesehatan dirinya sendiri. Lanjut, masuk ke materi yang kedua mengenai timbulnya tindak pidana yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK pasca penerapan pembatasan skala besar atau PSBB selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia membuat masyarakat menjadi nekat untuk melakukan kejahatan. Tindakan kejahatan yang meningkat seperti mencuri, kasus narkoba, dan penipuan. Situasi serba darurat seperti sekarang ini telah menyebabkan banyak perubahan kehidupan orang yang tidak untuk bertahan dengan cara-cara yang halal akan melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum. Aparat penegak hukum hendaknya segera menangani dan membuat langkah-langkah yang tegas agar segera diminimalisir angka kriminalitas. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi Polri tidak hanya penindakan melalui juga pencegahan melalui upaya persuasif yang dapat melibatkan masyarakat. Tampaknya hal ini tidak menjadi prioritas bagi Polri mengingatkan dalam maklumat tersebut. Polri ingin menyerahkan semua potensi kekuatan untuk pelaksanaan PSBB. Baik, selanjutnya materi yang terakhir mengenai bagaimana keresahan masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 menjadi salah satu keresahan dan kekhawatiran masyarakat dari ancaman gangguan kesehatan karena terinfeksi COVID-19. Menindaklanjuti pemerintah dengan membuat kebijakan seperlunya, melakukan social distancing, physical distancing, dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran penyakit. Di sisi lain, pemberlakuan PSBB berdampak pada masalah sosial dan ekonomi, di mana sebagian masyarakat kehilangan pendapatan, tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, terutama bagi yang berumah tangga, miskin dan rentan. Selain berdampak bagi rumah tangga, pandemi COVID-19 juga berdampak pada kegiatan dalam memenuhi kewajiban kredit-kreditnya yang berpotensi makin memperburuk kondisi perekonomian. Jadi,
Diharapkan kepada masyarakat untuk selalu tetap mematuhi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah agar masa pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kehidupan berjalan kembali normal seperti biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.